Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna li kulli khairin tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ikhwani wa akhwati jamaah kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kenikmatan, kemudahan yang tidak pernah bisa kita hitung, kenikmatan dan kemudahan yang tidak pernah bisa kita rinci, kenikmatan dalam ibadah kita, kemudahan dalam hidup kita, kemudahan dalam segala hal yang memberikan kenyamanan bagi kita. Semoga Allah SWT tetap memberikan nikmat ini kepada kita semua, dan kita pun diberikan taufik untuk bisa memanfaatkan dan mensyukuri nikmat ini dengan segala makna turunan makna syukur tersebut. Tidak lupa kami mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk selalu menyisipkan doa kepada seluruh ikhwah, seluruh yang memiliki andil dalam pembangunan dan kemakmuran masjid atau Islamic Center yang tercinta ini. Dan tentunya ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan harus kita jaga. Tempat kita berkumpul, beribadah, satu rasa, satu tempat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud di tempat yang sama. Dan tentunya tidak lupa juga mengingatkan kepada seluruh jamaah, hari ini tentunya sudah berjalan sekian bulan negara kita dipimpin oleh pemimpin yang baru. Siapapun pemimpinnya, tetap kita memberikan dukungan, doa, kebaikan kepada mereka. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik untuk bisa berkhidmah untuk bangsa ini, negara ini. Kemudian Allah SWT menjadikan negara kita negara yang dinaungi oleh kasih sayangnya. Termasuk diantaranya adalah Nusa Tenggara Barat ini dalam waktu dekat insyaAllah. Tidak tahu siapa akan memimpin kita, tentunya tetap doa untuk mereka kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, seperti yang termaktub dalam layar pengumuman, materi kita pada sore hari ini adalah tentang fikih toleransi, hitam putih batasan dan jangkauannya. Tentunya kita sering kali mendengar kalimat toleransi ini. Dan yang sering terdengar ketika kita mendengar kalimat toleransi, hal yang paling pertama terbesit di benak kita adalah saling menghargai. Dan itu benar. Tadi bagaimana konsep saling menghargai tersebut? Sedikit saya memberikan gambaran logika. Ketika seorang atau kita sendiri memiliki sebuah benda, benda tersebut dengan warna tertentu. Kemudian ada orang mengatakan itu warnanya kuning. Orang lain mengatakan warnanya hijau. Orang yang berikutnya, orang yang ketiga mengatakan warnanya merah. Sedangkan warna dasar dari benda tersebut ada. Dan warna-warna yang disebut itu ada yang benar, ada yang salah. Maka tidak mungkin bagi kita untuk mengatakan itu benar semua. Kita sudah bersahabat. Ya, yang mau mengatakan ini kuning silahkan, yang mau mengatakan itu merah silahkan, yang mau mengatakan itu putih silahkan. Sedangkan warnanya sudah jelas. Itu yang pertama. Atau yang kedua, misalnya ada sebuah perbuatan atau tingkah laku secara syar'i mungkin
atau secara tatanan ke masyarakat, ada yang mengatakan dia baik. Tapi ada juga yang mengatakan dia tidak baik. Tidak mungkin semuanya kita katakan benar. Itu akan membelakangi fitrah kita. Ketika hal tersebut dibenarkan secara syar'i, maka tidak ada balasan bagi kita untuk menyatakan hal itu tidak benar. Dan ketika hal tersebut tidak dibenarkan secara syar'i, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan hal itu juga benar. Ataupun kita memakai standar tata krama atau etika atau aturan tidak tertulis di masyarakat. Pasti ada batasan untuk kita memberikan penilaian terhadap sesuatu. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan yang sering disalahpahami tentang makna toleransi ini adalah ketika seorang menyatakan bahwasanya semua pernyataan itu benar. Kalau dia berada di A, dia dibenarkan si perkataan si A. Kalau dia berada di B, maka dibenarkan juga perkataan si B. Padahal yang diberikan penilaian adalah satu objek yang sama. Ini tidak bisa juga. Makanya hal yang seperti ini para ulama menyebutkan ini bukan toleransi. Ini adalah bentuk kemunafikan. Ketika kita membohongi diri kita sendiri untuk memberikan penilaian pada sesuatu agar bisa mendapatkan keridhaan orang lain. Makanya salah satu sifat orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara pasti, secara lugas dan gamblang salah satu sifat orang munafik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berfirman? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka orang-orang munafik itu duduk dan sedang bersama orang-orang yang beriman, apa kata mereka? Kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ketika mereka kembali duduk bersama para pembisik mereka, setan mereka, teman buruk mereka, qalu inna ma'akum. Sungguhnya kami itu bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Apa yang kami katakan di depan orang-orang beriman itu sekedar candaan saja. Santai, tidak usah dibawa fikir. Itu biarlah berlalu. Artinya apa? Di depan orang beriman mengatakan seperti perkataan mereka. Di depan orang-orang yang munafik menyatakan seperti apa yang diasumsikan oleh orang-orang munafik. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Secara lumrah misalnya, secara netral, ketika kita mendefinisikan tentang definisi toleransi, di Indonesia sendiri didefinisikan toleransi itu merupakan sikap dan tindakan yang menghargai. Coba, sikap dan tindakan yang menghargai. Dari sini saja sudah kita tahu maknanya. Menghargai perbedaan agama. Agama saya dengan agama Anda. Pemahaman saya dengan pemahaman Anda. Inilah agama saya dan saya yakini serta amalkan, dan inilah agama Anda yang Anda yakini dan Anda amalkan. Atau suku, atau etnis, pendapat, sikap, atau tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Dari sini saja sudah kita tergambar. Oleh karena itulah ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, pada pembahasan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sempurnanya makna dan bentuk toleransi di dalam Islam yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemudahan dan kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sikap tegas, dan itu bagian dari hak setiap hamba, hak setiap orang. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, ketika kita berbicara tentang toleransi, Allah sudah sebutkan pasalnya di dalam Al-Quran secara jelas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berfirman? Ayat ini semua kita menghafalnya. Apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya Rasulullah, ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir.
Artinya apa? Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berdialog dengan orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Saya ini tidak mungkin menyembah apa yang kalian sembah. Tidak akan dan tidak mungkin menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Begitu juga kalian tidak mungkin dan tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Masing-masing kita punya posisi. Masing-masing kita punya hak sekarang ini. Dua posisi yang sama, dua posisi yang berbeda, dua hak yang berbeda. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan saya juga tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Diulang kembali oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalian juga tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan bagiku agamaku. Di sini Allah sudah jelaskan hak dan kewajiban itu. Dua hak yang berbeda, dua kewajiban yang berbeda, dua hak dan kewajiban yang tidak dilebur menjadi satu. Sedangkan kita dan kebanyakan dari kita menganggap makna toleransi itu adalah melebur segala sesuatu yang berbeda menjadi satu untuk dilakukan bersama. Secara fitrah ini sudah tidak benar. Secara fitrah kemanusiaan, belum kita berbicara tentang dalil dari Al-Quran, belum juga kita berbicara tentang dalil dari As-Sunnah, itu sudah tidak nyaman. Ada di antara orang, contoh nyata misalnya, ada di antara orang, dia memiliki hobi olahraga yang berbeda. Secara keyakinan dia yakin tentang apa yang dia geluti. Dan itu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Dia bisa menjelaskan ke orang lain, tapi tidak bisa memaksakannya. Apalagi masalah keyakinan. Dari ayat ini saja Allah sudah membedakan antara kita. Haknya berbeda, kewajibannya berbeda, kondisinya berbeda, jalan hidupnya berbeda. Nanti ada hal-hal tertentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pintu dan ruang untuk kita lakukan bersama. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Coba lihat. Jangan kalian hina orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua larangan. Yang pertama, larangan kepada kita. Larangan kepada kita untuk menghina orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dilarang untuk menghinanya juga larangan. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan, biarkan sudah. Efeknya apa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena dengan itu bisa jadi mereka akan menghina kembali. Apa yang dihina, apakah kita yang menghinanya? Tidak, Allah yang akan dihina. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Seperti itulah kami hiasi setiap umat amalan mereka. Kita jadikan mereka menganggap benar apa yang mereka lakukan. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian kepada Allah lah kita akan dikembalikan, fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, dan setiap kita akan diberitahu tentang apa yang kita lakukan. Dua ayat saja sudah memberikan kita gambaran tentang makna nyata toleransi. Dua ayat saja. Artinya pemahaman tentang makna toleransi untuk melebur segala sesuatu menjadi satu, kemudian kita lakukan bersama, itu sudah salah. Di sini ada orang kafir, di sini ada orang muslim. Bolehlah saya mengatakan ini orang kafir, ini orang muslim. Ini ruang kaum muslimin. Ini ruang kaum muslimin. Masjid ini ruangan untuk kaum muslimin. Ketika saya menyebut orang non muslim dan kafir, silahkan sebagaimana orang non-muslim juga memberikan sebutan kepada kita dengan sebutan tertentu. Baik.
Dari dua ayat ini saja sudah jelas makna toleransi itu adalah tidak melebur segala sesuatu untuk dilakukan bersama, tidak melebur segala sesuatu untuk dijadikan satu pemahaman yang sama, masing-masing dengan agamanya, masing-masing dengan keyakinannya, masing-masing bertahan dengan amalannya tanpa mengganggu orang lain yang berbeda dengan dirinya. Itulah toleransi. Mereka menyembah selain Allah SWT, jangan ganggu. Mereka tidak menyembah apa yang kita sembah, biarkan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Dan itulah makna toleransi. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Seperti yang saya sampaikan tadi, toleransi itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri kita semua. Kita meyakini sesuatu, kita memahami sesuatu, kita juga punya keinginan untuk menyampaikan hal yang kita sukai tersebut, yang kita yakini tersebut kepada orang lain. Apakah kita bisa memaksa mereka? Enggak. Tidak bisa kita paksa mereka. Mulai dari hal yang sederhana. Kita punya hobi. Kita meyakini hobi kita. Kita sangat bahagia ketika hobi kita disukai oleh orang lain. Kita juga berusaha untuk menjelaskan hobi kita kepada orang lain. Tapi apakah kita bisa memaksa orang lain untuk menyukai apa yang kita sukai? Tidak bisa. Itulah toleransi. Kita hanya bisa menghargai mereka, menghormati mereka. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itulah, sekarang makna toleransi itu selain salah difahami, juga salah digunakan, dijadikan untuk mengambil keuntungan pribadi. Ketika keuntungannya sudah didapatkan, hilanglah toleransi tersebut. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Ketika kita berbicara tentang praktek nyata toleransi, tidak ada yang lebih indah kita lihat dan kita bahas kecuali praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bertoleransi. Tentunya apa yang kita bahas ini sebagai gambaran awal kemudian kita bandingkan dengan apa yang dilakukan dalam kondisi yang lain oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani, coba kita lihat gambaran toleransi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menghargai orang lain. Yang pertama adalah at-tasamuh ma'al kafir. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup nyaman, memberikan kemudahan kepada orang-orang kafir. Jangan pernah kita beranggapan bahwasanya ketika kita membahas tentang lakum dinukum waliyadin, maka kita dengan non-muslim itu terputus secara utuh. Nah, lihatlah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, kana ghulamun Yahudi, dahulu ada seorang anak dari kalangan bangsa Yahudi, yakhdumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata anak ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hal. Famaridha, suatu saat anak ini sakit, pemuda ini sakit. Fa'atahu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Coba lihat bagaimana kedekatan Rasulullah SAW dengan non-muslim, datang menjenguknya. Selain Rasulullah bermuamalah dengan Yahudi ini, ketika si Yahudi sakit, Rasulullah datang menjenguknya. Faqa'ada 'inda ra'sih, kemudian Rasulullah langsung duduk di samping kepalanya. Fanadhara faqala lahu, setelah itu Rasulullah SAW menawarkan sebuah tawaran yang besar. Apa kata beliau? Aslim, masuk Islamlah. Didatangi kemudian ditawarkan Islam. Apakah dipaksa? Enggak. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu, si Yahudi yang sakit ini melihat ke arah ayahnya. Faqala ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakan, masuk Islamlah. Apa kata para ulama? Ini salah satu fitrah manusia yang ditunjukkan oleh si ayah ini, bahwasanya dirinya tahu Yahudi itu salah dan dirinya tidak mau anaknya jatuh atau mati dalam kesalahan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk Islamlah.
fa aslam. Maka si pemuda ini pun masuk Islam. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kemudian mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyelamatkan dia dari api neraka. Coba lihat bagaimana dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahudi. Sampai-sampai ada hubungan muamalahnya, ada juga saling kunjunginya. Kemudian ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Dalam hal ini Rasulullah SAW tidak menaruh batas. Dalam hal ini Rasulullah SAW tidak ada batasan antara beliau dengan yang lainnya. Jadi dua poin yang harus tidak boleh kita fahami. Yang pertama, tidak ada batas. Yang kedua, terbatas. Artinya tidak ada batas, semua dilebur jadi satu. Kemudian kita amalkan bersama, ini salah juga. Atau terbatas, tidak boleh menyentuh, saling membantu, berjualan, ini dan itu tidak boleh. Semua kita boikot, salah juga. Rasulullah SAW contohnya ini ada hubungan muamalah dengan beliau dengan Yahudi. Itu yang pertama. Para ulama menyebutkan banyak faedah tentang hadis ini. Termasuk diantaranya adalah apa yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan orang Yahudi, non-Muslim. Ketika itu bab muamalah biasa saja, tidak ada batasan. Bahkan para ulama menyatakan jawazu iyadatil kafir, bolehnya kita untuk mengunjungi atau menjenguk orang kafir. Wastihbabu ardil Islam alaihi, kalau bisa juga ditawarkan untuk masuk Islam saat itu. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua tentang bentuk sikap toleransi yang pas dari Rasulullah SAW. Kita beralih ke gambaran dan bentuk yang pas yang dipraktekkan oleh para sahabat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau berkata, annahu dzubihat lahu syatun fi ahlihi. Suatu saat beliau disembelihkan seekor domba. Falamma jaa, ketika beliau datang, qala ahdaitum li jarinal yahudi, apakah kalian sudah berikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Diulangi lagi pertanyaan beliau, ahdaitum li jarinal yahudi, apakah kalian sudah bagi dan berikan hadiah kepada tetangga kita Yahudi itu? Coba lihat prakteknya. Kemana kita mana toleransi itu sekarang? Atau jangan-jangan kita tidak pernah menyapa dan menyentuh tetangga kita yang non-muslim, atau sentuhan kita berlebihan. Disinilah kita bahas dia, kita dudukkan masalahnya. Qulna la, apa kata para sahabat yang lain? Apa kata keluarga beliau? Belum. La, tidak. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abdullah bin Amr, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jibril selalu membisikkan kepadaku tentang hak seorang tetangga, hak para tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan harta warisan dari tetangganya. Saking seringnya Jibril membisikkan tentang hak para tetangga. Sekarang pertanyaannya, sampai mana kita memberikan hak dan kenyamanan untuk para tetangga kita? Sedangkan Rasulullah SAW sudah memberikan konsepnya. Sampai-sampai Rasulullah mengira jangan-jangan tetangga kita akan mendapatkan harta warisan kalau kita mati, kalau begini terus bisikannya. Oleh karena itulah dalam hal yang sepele, Abdullah bin Amr mengatakan kalau punya sesuatu berikan kepada tetangga. Harus mereka mendapatkan cicipannya. Dalam hadis yang lain tidak disebutkan apakah tetangganya muslim atau tidak. Idza tabakhtum maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Ketika kalian memasak masakan yang berkuah, artinya beraroma di sini ya. Ustadz, bagaimana dengan yang tidak berkuah? Ada aromanya? Ya, sama. Hukumnya sama dengan hadis ini.
Fa'aktsir ma'aha, tolong diperbanyak. Wa ta'ahad jiranaka, dan pastikan tetanggamu tidak hanya mendapatkan aromanya saja, tapi sedikit mendapatkan bagiannya kalau mampu. Ustadz, saya tidak mampu. Ya sudah, segala perintah dan larangan di dalam syariat kita diikat dengan kemampuan. Tapi kalau tidak mampu dan tidak melakukan, tapi kalau mampu tapi ternyata tidak melakukannya, maka disinilah dipertanyakan tentang pemahaman kita tentang hak-hak tetangga. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Itu bagian yang pertama. Bagaimana dengan yang kedua? Tasamuhul Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al jahil wal musi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sikap toleransi kepada orang yang tidak tahu. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu dengan hukum yang tidak sama atau dengan hukum yang sama? Tidak. Rasulullah membedakan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi burdun najrani ghalidhul hasyiyah. Saat itu beliau memakai sejenis selendang dari Najran, sebuah tempat di Yaman. Ghalidhul hasyiyah, yang ujungnya agak sedikit tebal. Fa'adrakahul a'rabi fajadabahu biridaihi jadbatan syadidatan. Saat itu seorang badui menemui beliau. Maka si badui itu dengan keluguan dan kepolosannya mengambil apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW dengan keras, menariknya dengan keras. فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبة. Aku melihat ke arah pundaknya Rasulullah SAW, kata Anas, dan ternyata ada bekas berwarna merah di sana karena terlalu keras ditarik oleh si badui tersebut. Tsumma qala, setelah perlakuan yang tidak menyenangkan itu, apa kata si badui? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Tidak dipanggil dengan gelar yang diberikan oleh Allah, Rasulullah, Nabiullah. Langsung dipanggil namanya, ya Muhammad. Dua perlakuan yang tidak menyenangkan. Murli min malillahi alladhi indak. Suruh orang-orangmu memberikan bagian zakat kepada saya, atau bagian sedekah kepada saya. Faltafata ilaihi. Rasulullah SAW melihat ke arah si badui tersebut. Fadhahika thumma amara lahu bi'ata. Rasulullah membalasnya dengan senyuman, kemudian meminta para sahabat untuk memberikan zakat atau sedekah kepada si badui tersebut. Dua perlakuan yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, tapi karena Rasulullah tahu, meskipun Rasulullah tahu itu tidak benar, itu salah, tapi karena Rasulullah tahu itu perlakuan dari seorang badui yang tidak tahu hukum, maka beliau pun bertoleransi dengan apa yang beliau terima dan apa dengan yang dilakukan oleh si badui tersebut. Ini masih dalam tatanan toleransi. Contoh-contoh ringannya ya ikhwah. Kita berikan alas dulu bagaimana sikap nyata toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kepada orang kafir, kedua kepada orang yang tidak tahu. Contoh berikutnya ikhwah. Contoh berikutnya kepada at-tasamuh wal 'afu ma'al khadim wal ummal. Sikap toleransi beliau kepada orang yang memiliki strata lebih rendah, pegawainya, pembantunya dan lain sebagainya. An Anas radhiyallahu anhu qala, sama dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 10 tahun. Anas ini dikirim oleh ibunya untuk menjadi pembantu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan persaksian,
Aku membantu Rasulullah SAW sekitar 10 tahun. Fama qala li uff. Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada saya gitu. Kalimat yang menyakitkan, perkataan yang menyakitkan, ekspresi yang menyakitkan tidak pernah saya terima dari Rasulullah SAW. Wala lima sana'ta wala ala sana'ta. Beliau juga tidak pernah mempertanyakan apa yang saya lakukan ketika itu yang bersifat dengan pribadi saya. Kok kamu begini, kok kamu begitu, kenapa beli ini, kenapa beli itu. Yang beda halnya dengan kita, orang membeli sesuatu, kita yang banyak nanya. Orang melakukan sesuatu, kita juga banyak komentar. Padahal hal yang dilakukan itu, padahal hal yang dibeli itu masih dalam tatanan sesuatu yang Allah SWT bolehkan untuk dia dan bolehkan untuk kita, tapi belum tentu kita memiliki selera yang sama. Boleh bagi dia, boleh bagi kita, tapi belum tentu kita memiliki selera yang sama. Saya tidak suka, dia suka. Tapi salah satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bagaimana kita bertoleransi, termasuk yang dicontohkan kepada kita tentang sikap beliau kepada para pembantunya, tidak pernah mengeluarkan kalimat atau kata yang menyakitkan, tidak juga pernah beliau merespon terlalu berlebihan ketika itu memang hak untuk dilakukan. An Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul orang. Bahkan di sini syai'an, sesuatu dengan tangannya. Wala imra'atan, tidak juga para wanita. Wala khadiman, tidak juga para pembantu. Para ulama menyebutkan kenapa ibunda kita Aisyah menyebutkan contoh-contoh ini, karena memang hal-hal ini adalah merupakan hal yang sering dipukul saat itu. Para wanita, pembantu, dan segala sesuatu. Kalau lelaki dipukul lain urusan. Makanya diberikan contoh oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, illa ijahida fi sabilillah, kecuali dalam kondisi jihad, perang. Di sini apa yang tidak lakukan akhirnya beliau lakukan. Wa manila minhu syai'un qad fayantaqimu min sahibihi, dan Rasulullah tidak pernah diperlakukan dengan perlakuan yang tidak mengenakan kemudian beliau membalasnya. Tidak pernah ada sejarah Rasulullah balas dendam. Illa ayyantahika syai'an min maharimillahi ta'ala, kecuali sesuatu hal tersebut berkaitan dengan apa yang Allah haramkan. Fayantaqimu lillahi ta'ala, maka Rasulullah SAW akan memberikan respon. Contoh berikutnya as-samahah fil bai' wasyira', toleransi beliau dalam jual beli. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Allah merahmati, sayang kepada seorang yang ketika dia jual beli itu gampang, enak, penuh toleransi, tidak menyakiti ketika dia menjadi pembeli, tidak menipu ketika dia menjadi penjual. Rasulullah SAW sayang. Beda dengan kita ya ikhwah. Ya Allah, kalau nawar ndak kira-kira. Ini keluar dari sunnah ya Rasulullah. Ya ikhwah, keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Beli harga dengan harga yang wajar. Ya ikhwah, bisa jadi dengan membelinya kita di barang tersebut, anak istrinya bisa makan. Tiba-tiba kita datang dengan penawaran yang sangat menyakitkan, ya barangnya laku, barangnya terjual, barangnya tidak basi, barangnya tidak rusak, tapi anak istrinya tetap tidak makan. Coba lihat ikhwah, ayolah kita belajar sunnah. Betul barang orang laku, betul barang orang tidak basi, tidak rusak karena waktu, tapi anak istri orang tidak makan. Dan Rasulullah SAW mendoakan kasih sayang dari Allah bagi mereka yang penuh toleransi dalam jual beli.
Wa idza ishtara, demikian juga ketika dia membeli. Wa idza iqtada, begitu juga ketika dia menuntut atau menagih. Pelan-pelan saja, santai saja. Ikhwan ya'azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini adalah praktek yang digambarkan, yang dipraktekkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apakah dalam segala kondisi toleransi yang seperti ini berlaku? Tidak. Tentunya toleransi dalam syariat Islam itu sempurna. Allah sudah berikan kita batasan-batasannya. Termasuk Rasulullah SAW yang mencontohkan kita hal-hal yang tadi, mencontohkan dan memberikan kita batas toleransi. Supaya tidak kita kebablasan dan supaya kita tidak salah pilih. Makanya di dalam Al-Quran sendiri misalnya, dalam sebuah ayat, Asy-Syura ayat 40, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum qisas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan ganjaran perbuatan jahat sesuai dengan perbuatannya. Dengan rasa sakit yang semisal. Dia membunuh orang, maka dia pun harus dihukum qisas dengan harus dibunuh. Dia mencuri, ada juga hukumannya. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Tapi bagi siapa yang memaafkan, keluarganya dibunuh, kemudian dia memaafkan orang yang dibunuh, fa ajruhu 'ala Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum pertama harus adil. Dia membunuh, maka dia dibunuh. Hukum kedua adalah fadl. Kalau dia dimaafkan, maka selesailah urusannya. Innahu la yuhibbul zalimin. Ini hukum yang ketiga. Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Apa maksudnya di sini? Dia menagih lebih dari haknya. Anaknya dipukul, maunya orang dihukum mati. Lebih ini namanya. Anaknya berkelahi, maunya pokoknya keluarkan yang berkelahi sama anak saya. Dia saling pukul. Bagaimana kita mau mengeluarkan anak orang? Keluarkan dia dari sekolahnya. Innallaha la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan dalam segala sesuatu. Bayangkan, dalam satu ayat saja begitu jelas. Ada batas, ini tidak boleh diotak-atik. Bisa diotak-atik ketika keluarga memaafkan. Dan ketika saling tuntut tidak boleh berlebihan. 3 hal kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, itu adalah contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak lengkap contoh-contoh tersebut ketika kita tidak gandeng dengan contoh yang lain untuk memberikan kepada kita pemahaman yang pas tentang makna dan praktek nyata toleransi itu. Kita mulailah dari ayat surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Rasulullah, katakan kepada mereka orang-orang yang kafir itu. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini keyakinan saya. Jangan diganggu gugat. Keyakinan saya ini persis dengan versi yang berbeda ada di kalian. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Jangan kita gabungkan sesembahan ini kemudian kita lakukan hal yang sama. Jangan kita gabungkan syariat dan ajaran ini kemudian kita lakukan bersama. Idul Fitri untuk orang mukmin, untuk orang Islam, hari Natal untuk orang non-Muslim, orang Nasrani. Tidak bisa dipindah-pindah. Inilah ayatnya, inilah ayat pemisahnya. Jangan paksa kami, kami tidak memaksa Anda. Jangan ganggu kami, kami tidak mengganggu Anda. Yo, ini kan sekedar ucapan. Iya, syahadat juga sekedar ucapan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung login itu. Sekedar ucapan. Sama dengan beberapa ucapan langsung log out kita.
Baik. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ditekankan lagi. Dan saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidak akan kalian pernah sembah apa yang aku sembah. Ini sudah jadi mental. Tidak bisa diotak-atik, bukan sekedar ajaran. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bukan agama kita campur kemudian kita amalkan bersama. Enggak, itu bukan toleransi. Kemudian ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka atas dasar inilah kita akan menemukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memisah kita dengan sesuatu. Dipisah kita, jangan didekati, jangan disentuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hadis-hadis pertama, Rasulullah menjenguk orang Yahudi. Rasulullah bermuamalah dengan orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang yang salah, orang yang tidak tahu. Coba kita lihat praktek berikutnya, konsep berikutnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum. Kalian suatu saat akan mengikuti jejak dan tingkah pola umat-umat sebelum kalian. Ini kabar buruk. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Sampai-sampai ketika mereka masuk ke lubang yang tidak enak, tidak nyaman, tidak wajar, bahaya, kalian akan ikut. Qulna ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Ayat ini, hadis ini, walaupun redaksinya dalam bentuk kabar, tapi maknanya dalam penuh pengingkaran dan larangan. Jangan lakukan itu dan tidak boleh seperti itu. Al-Yahudu wan Nasara, apakah perilaku itu dari orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi? Kata Rasulullah SAW. Ingat, hadis ini redaksinya dalam bentuk kabar, tapi maknanya adalah pengingkaran dan larangan. Tidak boleh sama antara kita dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam beberapa hal. Kita Muslim, dia Yahudi. Kita Muslim, dia Nasrani. Agama kita ada, agama mereka ada. Amalan kita berbeda, amalan mereka juga berbeda. Dan itulah toleransi. Baik, hadis berikutnya. Bahkan ya ikhwah, maknanya toleransi itu dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Artinya batas toleransi itu adalah ya kebenaran, hak. Ketika sesuatu itu Allah haramkan, ketika sesuatu itu Allah tetapkan, maka tidak boleh kita lewati, tidak boleh kita labrak. Ketika agama kita melarang itu, jangan pernah dilabrak. Apalagi yang terikat dan terkait dengan agama lain. Di agama orang itu boleh, di agama kita tidak boleh. Jangan lakukan. Bukan alasan toleransi kita melakukan hal tersebut. Karena kita akan menyelisihi fitrah kita. Hadis yang lain, misalnya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari bunda kita Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Anna Quraisyan ahammahum sya'nal makhzumiyah fi allati saraqat. Suatu saat suku Quraisy, penduduk Quraisy galau dengan sebuah peristiwa, yaitu terjadinya pencurian yang dilakukan oleh seorang perempuan dari suku Makhzumiyah. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya apa? Mereka ingin melobi agar si pencuri ini tidak dipotong tangannya. Kalau tadi Rasulullah SAW menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari Badui, dan Rasulullah maafkan. Itu sifatnya pribadi.
tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan batas halal dan haram. Ini terjadi beda ini. Ada kaitannya dengan batas halal dan haram, hukum mencuri. Faqalu wa man yajtari alaihi illa Usamah bin Zaid. Kayaknya tidak ada yang berani melobi Rasulullah SAW untuk menganulir hukum potong tangan ini kecuali Usamah bin Zaid. Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cucu angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau sayang. Fakallamahu Usamah. Maka Usamah tuh maju, masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melobi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sikap Rasulullah sama dengan sikap beliau kepada Badui yang salah tadi? Tidak ada toleransi, dan itulah toleransi. Atashfa'u fi haddin min hududillah? Kamu mau menganulir hukum Allah? Ini sudah jelas pencurian, terbukti mencuri dan akan dipotong tangannya, dan kau berbicara dengan saya untuk menganulir hukum itu? Disebutkan beberapa kali sampai Usamah bin Zaid, saya berharap saya belum masuk Islam saat itu, katanya. Tsumma qama fahtataba. Kemudian beliau berdiri kemudian berkhutbah dengan mengatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya sesuatu yang merusak dan menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Idza saraqa fihimus syarif taraku, ketika orang yang memiliki strata sosial yang tinggi mencuri, taraku, sudah, biarkan, sudah, dianulir, ditoleransi dia. Wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihimul hadd, ketika orang lemah mencuri langsung dieksekusi. Wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, seandainya Fatimah bintu Muhammad, putri kesayanganku ini yang mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya, tidak perlu orang lain. Ketika hal yang terkait dengan ada batasan syar'inya kita tidak boleh melakukan, kemudian diajak untuk melakukannya, Rasulullah tidak mau. Dan itulah toleransi. Ada hal terlarang di agama kita, ketika kita diajak melakukan, tidak bisa, ada batasannya di sini. Kan definisi toleransi itu kalimat pertamanya menghargai. Menghargai, definisi pertamanya, coba. Kemudian ikhwani azallallahu wa iyyakum jami'an, sama, suatu saat terjadi an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salib, suatu saat aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di leherku ada kalung ada kalung salib min zahab yang terbuat dari emas. Faqala, maka Rasulullah berkata, ya Adi, itrah hadzal watan min unuqi, wahai Adi, buang berhala ini dari lehermu. Tidak bisa kita katakan ini kan sekedar kalung, ini kan sekedar perhiasan, ini kan sekedar ucapan. Tapi ketika ucapan tersebut, amalan tersebut, perilaku tersebut menyentuh sesuatu yang diharamkan, tidak boleh ditoleransi dan tidak masuk dalam makna toleransi. Apa kata? Fatarahtuhu, maka saya pun buang, kata Adi bin Hatim. Wantahaitu ilaihi wa huwa yaqra fi surati Bara'ah. Saat itu, kata Adi bin Hatim, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu ya Rasulullah, maka Adi bin Hatim mengatakan, tidak terima mendengar ayat ini. Lasna na'buduhum, kami tidak pernah menyembah mereka. Sama, ketika kita diarahkan untuk tidak melakukan sesuatu, selalu ada alasan.
ya kan sekedar ucapan, kan sekedar ini, kan sekedar itu. Itulah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dari Adi bin Hatim lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunah? Bukankah ketika mereka, rahib-rahib itu, pendeta-pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutan mengharamkannya? Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunah, dan ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Qultu bala, ya, begini sudah kan. Qal fatilka ibadatuhum, seperti itulah kalian beribadah dan menyembah mereka. Ikhwani, dari hadis ini kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW memberikan batasan dan memberikan pemahaman kepada Adi bin Hatim. Ini salib bukan sekedar salib, dia bukan sekedar benda biasa. Ini khususan bagi mereka, tidak layak dan tidak boleh di kamu, buang. Itu yang pertama. Yang kedua, Adi bin Hatim membantahkan kita tidak pernah sujud, tidak pernah ruku ke mereka. Iya, tapi dalam konteks, dalam konsep, dalam kondisi lain kalian beribadah kepada mereka. Ketika hal tersebut menyentuh tatanan syar'i, apalagi yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, tidak bisa dengan alasan saling menghargai kita melebur dan melakukannya. Kurang apa Rasulullah SAW menghargai orang Yahudi? Kurang apa Rasulullah SAW menghargai orang yang tidak tahu? Kurang apa Rasulullah SAW menghargai orang yang tidak faham, tidak sengaja dan lain sebagainya? Tapi justru ketika beliau berhadapan dengan para sahabat yang ingin mengeluarkan sesuatu dari konteks syariat, Rasulullah SAW marah dan memarahi mereka. Termasuk yang beliau marahi adalah Usamah bin Zaid. Dibedakan sikap dan perilaku yang dipraktekkan kepada Badui dengan Usamah bin Zaid. Badui itu diberikan toleransi oleh Rasulullah SAW karena tidak menyentuh agama, hanya menyentuh fisik dan melukai pundak beliau saja. Usamah bin Zaid tidak ditoleransi oleh Rasulullah SAW karena sudah menyentuh apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah larang. Dua sikap yang berbeda, dan seperti itulah kita bertahan dalam menjalankan agama dan tidak akan pernah keluar dari makna toleransi. Baik, hadis yang lain, dan ini jadi penutup ikhwah. Apa kata Rasulullah SAW? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minkum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan terjerumus dan akan menjadi sama dengan orang yang tersebut. Setidaknya ikhwah, awalnya kita menyerupai mereka dari sisi fisik saja. Suatu saat kita akan menyerupai mereka dari kebiasaan. Suatu saat kita akan, waliyadzubillah min dzalik, kita akan menyerupai mereka dari keyakinan dan standar dalam memilih sesuatu. Suatu saat, waliyadzubillah min dzalik, dan itu sangat mungkin dan bisa terjadi. Makanya ikhwah, orang yang masuk ke dalam syubhat, terjatuh dalam syubhat, diibaratkan dengan redaksi dari Rasulullah SAW dengan mengatakan, faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, suatu saat dia akan terjatuh pada yang haram. Seakan-akan dia terjatuh pada yang haram. Kenapa? Syubhat itu abu-abu, samar-samar. Ada miripnya dengan halal, ada miripnya dengan haram. Ragu-ragulah kita. Tapi di balik keraguan-raguan itu, kita pilihlah dia untuk kita lakukan. Nyamanlah kita melakukan. Hari ini kita nyaman melakukan sesuatu yang samar-samar. Hari ini kita nyaman melakukan sesuatu yang meragukan. Suatu saat kita akan nyaman melakukan sesuatu yang jelas haram. Hari ini kita ragu-ragu berbohong. Suatu saat kita akan nyaman berbohong. Coba sekali. Makanya orang yang berbohong, pertama kali kelihatan dari mimik wajahnya. Ragu dia, merah pipinya, terbata-bata kata-katanya, sehingga orang yang udah bohongi langsung tahu. Saya tahu dia bohong itu, katanya. Tapi ketika dia terbiasa berbohong dan Allah sudah jadikan dia sebagai pembohong,
Dia bisa meyakinkan orang lain dengan kebohongannya. Tidak terbata-bata, wajahnya pun sangat meyakinkan, ucapannya tidak ada yang meragukan. Karena dia sudah nyaman dengan sesuatu. Sama ikhwah, ketika kita nyaman dengan sesuatu, anggaplah melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan agama lain itu adalah sesuatu yang masih samar-samar hukumnya. Hari itu yang kita lakukan. Makanya suatu saat hal yang lebih berat kita lakukan. Coba lihat ikhwan, berapa banyak kaum muslimah di negara kita ini, khususnya mereka, dengan begitu nyaman masuk ke tempat ibadah orang lain, melakukan sesuatu hal yang sama dengan alasan apa? Alasannya pertama hanya diundang atau menghadiri undangan. Yang kedua adalah inilah bentuk toleransi. Yang ketiga adalah insya Allah saya tidak akan masuk ke agama mereka. Kif tidak masuk ke agama mereka? Sudah nyebur ke dalam satu kolam. Inilah bentuk kehati-hatian yang harus kita lakukan. Ikhwan ya'azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itulah, disinilah kita harus pahami makna toleransi itu. Makna toleransi itu sangat jelas tertuang dalam surat Al-Kafirun. Makna toleransi itu juga sangat jelas tertuang dalam apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbaur menjadi satu dengan orang-orang Yahudi di zaman itu. Dan makna yang sangat jelas dipraktekkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang hakikat toleransi ketika beliau tidak memberikan pilihan lain kepada orang-orang yang ingin menyentuh syariat Allah SWT atau menyentuh atau menganulir apa yang Allah SWT tetapkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita kemudahan itu menuntut ilmu, memahami ilmu, dan mengamalkan apa yang kita pahami bersama. Tidak lupa kita sisipkan doa untuk semua ikhwah, semua pihak yang memiliki andil dalam kemakmuran masjid ini, baik fisiknya, kegiatannya, dan lain sebagainya. Semoga Allah SWT menjadikan apa yang mereka fikirkan, apa yang mereka ikhtiarkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perjuangkan menjadi kejutan besar kelak di hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.